Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Syam dari kelas Sanratasik C dengan NIM 2108025000025. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil resume dari mata kuliah Sejarah Seni Pertunjukan. Itu yang pertama, pengertian sejarah. Sejarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Di Indonesia sejarah dapat berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau terkait dengan aspek spesial dan temporal. Selanjutnya, sejarah juga memiliki periodisasi yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Selain itu, periodisasi juga memudahkan kita memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Misalnya yang terkait dengan yang pertama, perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kemudian kesinambungan antar periode, selanjutnya kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, kemudian perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Periodisasi sejarah Indonesia adalah yaitu masa praksara, masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Selanjutnya masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, masa kekuasaan kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama dan Orde Baru, dan masa reformasi. Sejarah memiliki dua konsep sinkronis dan diakronis, yaitu sinkronis berarti konsep berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Sinkronis adalah memahami peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Kedua, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya. Yang ketiga, bersifat horizontal atau meluas pada peristiwanya. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, kajiannya lebih sempit. Yang keenam, memiliki sistematis yang tinggi. Dan yang ketujuh, bersifat lebih serius dan sulit. Sedangkan diakronis berarti sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui dalam batasan waktu terhadap sebuah kejadian dan peristiwa. Kemudian materi selanjutnya yaitu sejarah seni pertunjukan. Menurut Soedarsono, seni pertunjukan adalah sebuah rumpun seni yang berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan, pribadi, dan presentasi estetis yang mengajarkan bagaimana selayaknya manusia berperilaku sosial. Adapun jenis-jenis pertunjukan diantaranya yaitu adapun elemen-elemen dan komposisi tari. Yang pertama, pelaku atau penari, kemudian gerak tari atau ragam, selanjutnya desain lantai atau pola lantai, dan ada iringan atau musik pengiring tari, selanjutnya properti atau perlengkapan tari, kostum atau tata busana, tempat pertunjukan. Lanjut pada materi problematik dalam kesenian Indonesia. Di dalam materi problematik dalam kesenian Indonesia ada 3 poin, yaitu seni tradisi Indonesia, seni sebagai pendidikan, masalah keindahan dan seni dalam seni Indonesia. Materi selanjutnya membahas mengenai garis besar zaman-zaman utama di Indonesia. Yang pertama, zaman prasejarah. Yang kedua, zaman prasebaran agama-agama dari India abad ke-2 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, zaman prasebaran agama Islam tahun 1250 Masehi hingga sekarang. Yang keempat, zaman penetrasi dan ekspansi perdagangan dan politik Eropa abad ke-16 sampai 1945. Kemudian yang kelima, zaman Republik Indonesia Merdeka 1945 sampai sekarang. Selanjutnya materi yaitu zaman persebaran agama dari India berkaitan dengan bentuk pertunjukan. Pengaruh agama Hindu di Indonesia berlangsung pada abad pertama Masehi sampai abad ke-15. Pengaruh seni sangat mendalam mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan, namun sampai sekarang yang masih kental melestarikan dan mengembangkan seni yang mendapat pengaruh dari India adalah Pulau Bali. Agama yang berkembang di Pulau Bali adalah agama Hindu Dharma yang berasal dari India dan agama Hindu yang berasal dari Jawa Timur, serta kepercayaan dari masa pra-Hindu atau prasejarah.
dari zaman persebaran seni pertunjukan pengaruh agama dari India, yaitu Candi Borobudur merupakan monumen keagamaan Buddha. Dari reliefnya terekam seni pahat yang tinggi yang menggambarkan seni tari, seni musik, dan juga seni kesastraan. Materi selanjutnya itu tari-tari dari pengaruh Cina. Ada 3 poin, yaitu Podehi, Gambang Kromong, dan Barongsai, tapi yang saya akan bahas adalah Barongsai. Seni pertunjukan yang bernuansa Cina dapat pula kita jumpai pada beberapa tempat seperti di Jawa dan Bali. Di Pulau Bali misalnya dapat dilihat dari pertunjukan barong. Memperkirakan bahwa barong sebagai binatang mitologi pelindung masyarakat Bali merupakan pertunjukan ritual yang mendapat pengaruh dari Cina. Selanjutnya materinya itu pengaruh Barat Eropa terhadap pertunjukan khususnya musik. Berbagai bentuk seni yang ada di Indonesia adalah sebagian besar mendapat pengaruh dari Barat Eropa yang berawal sejak datangnya para pedagang Portugis yang disusul dengan kehadiran orang-orang Belanda pada abad ke-16. Sampai sekarang pengaruh tersebut nampak di kota-kota besar dan istana-istana kerajaan. Hal tersebut tentunya tidak begitu saja hadir tanpa adanya penyesuaian dengan budaya lokal. Musik misalnya tangga nada diatonis yang berasal dari barat sangat banyak mempengaruhi terciptanya musik nasional Indonesia. Di Yogyakarta khususnya di lingkungan Keratin, musik barat juga masuk dalam ansambel gamelan. Beberapa komposisi gending atau lagu yang mengiringi tari bedaih dan tari serimpi diiringi instrumen musik barat seperti genderang, trombone, trompet, dan kadang-kadang klarinet. Selanjutnya, tari-tari dari pengaruh zaman kemerdekaan. Pada tahun 1945, sejak Indonesia merdeka, seni pertunjukan memiliki peluang untuk terus berkembang dengan baik. Berbeda ketika sebelum kemerdekaan, istana-istana merupakan pusat perkembangan seni pertunjukan yang baik. Maka ada beberapa upaya untuk mengeluarkan seni istana dari tembok keraton agar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yang saya paparkan yaitu mengenai sejarah Sulawesi Selatan sebelum datangnya agama Islam di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-17. Penduduk Sulawesi Selatan telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang diwarisi secara turun-temurun. Oleh karena itu, tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat terbagi dalam 2 jenis, yaitu tradisi asli yang diwariskan sejak zaman nenek moyang dan tradisi keagamaan yang bersumber dari agama Islam. Tradisi keagamaan yang asli yang diwariskan sejak zaman nenek moyang dilandasi oleh kepercayaan tentang adanya roh-roh nenek moyang dan dewata yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kapan masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan? Hal ini masih menjadi perdebatan para ahli sejarah Islam. Umumnya ahli sejarah berpendapat bahwa masuknya Islam pada tahun 1600, yaitu pengislaman Sulawesi Selatan mulai sekitar tahun 1900. Jadi syair Ila Lagaligo sekurang-kurangnya bahagiannya yang penting tentulah sebelumnya itu tercipta, karena selain dari itu di luar Luwu tempat-tempat pemukiman orang Bugis tersebut di tepi-tepi pantai dan pada masa kedatangan agama Islam mereka telah menduduki Jazirah Sulawesi Selatan dari pantai ke pantai. Maka asal-usul syair Ila Galigo niscaya jauh sebelum masa kedatangan agama Islam ke daerah ini. Nah, itu saja resume dari saya dari mata kuliah Sejarah Seni Pertunjukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.